Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu ada 3 unit handphone. Kita akan koreksi satu persatu. Yang ini adalah Realme 5i. Dengan kondisi kendala tertulis ada kerusakan LCD sama tombolnya, teman-teman. Saya koreksi dulu untuk di bagian layar LCD-nya. Oke, ini LCD-nya itu menyala ya teman-teman, tapi ada bergaris seperti ini. Oke, jadi untuk tombol di bagian power atau tombol on off-nya itu tidak bisa berfungsi sama sekali. Oke, sedangkan yang satunya ini adalah Oppo F9. Oke, untuk kondisinya itu sudah pecah di bagian bawah ya teman-teman. Saya coba untuk cek dulu untuk LCD-nya apakah bisa nyala atau tidak. Oke, saya tunggu beberapa detik tidak ada respon. Saya tekan untuk tombol powernya, ternyata LCD-nya juga bergaris teman-teman. Jadi beda sama Realme 5i. Kalau Realme 5i itu ada gambarnya cuma bergaris. Dan sedangkan untuk ini adalah Oppo A53. Oke, kita koreksi dulu di bagian yaitu LCD-nya, apakah bisa menyala atau tidak. Dan LCD-nya tampil namun gambarnya sudah pecah parah seperti ini teman-teman. Jadi ketiganya ini harus diganti LCD yang baru. Oke, di bagian ini saya siapkan untuk spare partnya yaitu LCD 1 set. Kita koreksi satu persatu. Untuk LCD yang saya gunakan ini adalah LCD merek Crown ya teman-teman. Untuk tipe serinya saya gunakan universal, yaitu bisa buat Realme 5, Realme 5i, C3 ataupun Oppo A5 dan Oppo A9. Di bagian ini juga saya gunakan yaitu merek Crown. Untuk Samsung, maksud saya Oppo F9, dan sedangkan yang ini adalah buat Oppo A5 III juga mereknya sama yaitu Crown. Oke, kita akan coba untuk membandingkan spare part ini. Jadi untuk tipe serinya itu berbeda, namun saya menggunakan merek yang sama ya teman-teman. Ada bentuk yaitu tulisan di bagian pojok samping kanan itu tertulis yaitu Diamond teman-teman. Padahal merek ini harusnya merek Crown dan tertulis ada hologram OG Golden, tapi ada yang tertulis dengan tulisan Diamond teman-teman. Sekarang kita kerjakan dulu di bagian yaitu Realme 5i. Oke, untuk Realme 5i ini kondisinya sudah lepas dari frame untuk LCD-nya, sedangkan untuk tombol on off-nya itu sulit ditekan teman-teman. Oke, kita coba untuk cek dulu untuk kondisi handphone ini. Kita akan coba untuk membongkar handphonenya, karena di bagian tombol power itu sulit ditekan atau tidak bisa berfungsi. Oke, langsung saja kita coba untuk membongkarnya. Kita lepas dulu SIM tray-nya dan kita buka untuk di bagian yaitu backdoor atau tutup belakangnya. Oke, kita lepas dan kita koreksi di bagian tombol on off atau tombol powernya. Terlihat seperti ini kondisinya, yaitu bekas kemasukan air yang terdapat korosi, yaitu menyebabkan korosi di bagian tombol powernya. Jadi untuk menekannya ini sangat keras apabila bisa berfungsi, namun menekannya sungguh sangat keras teman-teman. Oke, kita buka dulu di bagian penutup mesinnya dan kita lepas di bagian baterainya. Oke, di bagian ini adalah fleksibel LCD teman-teman. Oke, kita lepas untuk LCD-nya karena sudah terlepas dari frame. Untuk lemnya itu sudah terlepas dari frame, jadi sangat mudah untuk kita lepas. Dan di bagian ini perhatikan, di bagian LCD paling bawah ini ada bagian yang bengkok ya teman-teman, alias melengkung. Jadi disebabkan oleh mungkin jatuh yang menyebabkan LCD melengkung dan gambarnya bergaris. Oke, ini adalah LCD yang baru yang sudah kita siapkan tadi. Kita koreksi dulu untuk yaitu fisik atau kondisi di bagian LCD-nya.
Jadi sebelum kita pasang, alangkah baiknya jika kondisi LCD ini kita cek dulu tidak ada yang retak dan mereknya itu Crown Golden Universal Version, dan juga di bagian pojok atas kanan itu terdapat tulisan Diamond ya teman-teman. Oke, itu adalah kondisi di bagian komponen dan juga fleksibel LCD nya teman-teman. Sekarang kita coba untuk membandingkan LCD yang original dari bawaannya sama LCD yang KW merek Golden atau merek Crown yang juga ada tulisan Diamondnya. Oke, ada perbedaan di bagian komponen dan juga ada perbedaan juga di bagian fleksibelnya. Oke, jadi jelas ya teman-teman, ada perbedaan di bagian fleksibel LCD-nya, dan sedangkan di bagian atas itu ada sensor proximity dan juga ada perbedaannya. Di bagian sensor proximity yang original itu menggunakan sensor warna ungu, terlihat jelas, sedangkan di bagian LCD yang KW menggunakan putih transparan. Jadi ada perbedaan jelas di bagian LCD yang original sama LCD yang KW merek Crown atau yang tertulis juga ada di bagian pojok kanan tadi. Di bagian pojok kanan atas itu ada merek Diamondnya juga. Oke, di bagian ini tombol on off atau tombol powernya karena tidak bisa berfungsi, jadi kita tunda dulu untuk mengetes di bagian LCD yang baru. Kita coba perbaiki dulu di bagian fleksibel tombol on off nya. Kita lepas dulu fleksibel tombol on off nya dan kita coba untuk memperbaikinya. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa korosi di bagian frame-nya, dan sekarang kita coba untuk memperbaiki di bagian fleksibelnya teman-teman. Terlihat jelas banyak korosi di bagian fleksibel tombol on off powernya. Kita bersihkan dulu sebelum kita kerjakan. Oke, sudah kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita coba siapkan karter. Kita buka untuk di bagian yaitu switch mata tombol powernya. Terlihat jelas terdapat korosi di bagian dalam switch tombol powernya. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa korosi, dan di bagian dalam tombol, di bagian dalam tombol itu ada terdiri 3 lempengan ya teman-teman. 3 lempengan logam yang terdapat korosi, kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan satu persatu dan kita akan pasang kembali ke posisi semula. Yang kita pasang pertama kali yaitu yang bersih dulu. Yang bersih, yang kotor atau yang sedikit masih ada korosi kita pasang ke bagian yang terakhir. Kita siapkan solasi yaitu untuk mempresisikan atau proses pemasangan tombolnya sambil kita blower sedikit untuk merekatkan solasinya. Oke. Lalu kita rapikan untuk solasinya agar tidak mudah lepas. Oke, sudah sukses untuk perbaikan yaitu switch mata tombol powernya. Kalian bisa menggunakan switch mata tombol power yang baru apabila kalian kesulitan untuk membersihkan atau sedikit kelamaan, mungkin males atau tidak mau untuk membersihkannya, kalian bisa menggunakan tombol power yang baru, ataupun lebih mudah lagi kalian bisa mengganti satu set fleksibelnya. Sudah sukses untuk penggantian, atau maksud saya bukan penggantian tapi perbaikan ya teman-teman, perbaikan untuk membersihkan di bagian switch mata tombol powernya. Sekarang ini pun sudah menyala dan kita tes untuk di bagian LCD sama touchscreen-nya. Oke, untuk kontras LCD-nya ini sudah paling full ya teman-teman, namun kecerahan layar LCD-nya maksimal segini, tidak bisa jernih atau tidak bisa cerah untuk layarnya, jadi maksimalnya hanya kecerahan seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk touchscreen-nya alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal, dan seperti inilah kondisi LCD yaitu kualitas Crown yang pojok atas kanannya tertulis juga ada hologram Diamond. Oke, setelah perbaikan tombol power dan sudah kita tes di bagian LCD dan touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal, sekarang kita coba untuk memasang yaitu di bagian penutup speaker atas yang masih nempel ke bagian LCD yang lama.
Dari LCD yang bawaan ini masih nempel atau masih terdapat di bagian penutup lubang saringan speaker atas. Kita bersihkan dulu sebelum kita ambil. Oke, setelah kita ambil, kita akan pasang ke bagian frame. Kita gunakan lem secukupnya saja dan kita presisikan penutup penyaringan speaker atas, dan kita bersihkan juga di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame. Oke, kita bersihkan segala sisa-sisa yang ada di bagian frame, yang tujuannya nanti saat kita proses pemasangan LCD bisa terpasang lebih rapi dan bisa presisi. Saya gunakan solasi double tip secukupnya saja, yang tipis saja, nggak usah terlalu tebal dan juga nggak usah lebar dan juga nggak usah terlalu banyak. Dan di bagian ini masih ada sisa segelnya, kita bersihkan dulu sisa-sisa segelnya dan juga stiker warna biru. Lalu kita presisikan fleksibel LCD-nya. Ini tujuannya agar nanti fleksibel LCD tidak terjepit oleh frame di bagian paling bawah ya teman-teman. Sedangkan untuk season proximity-nya di bagian atas ini saya gunakan lem warna bening. Oke, kita kasih lem secukupnya saja dan kita gunakan lem warna hitam untuk keseluruhan di bagian samping-samping kaca touchscreen-nya. Kita gunakan lem secukupnya saja, nggak usah terlalu tebal dan juga nggak usah terlalu banyak. Sekarang kita pasang untuk LCD ke frame sambil kita tekan halus dan kita presisikan. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Oke, kita presisikan fleksibelnya dan kita pasang kembali ke bagian baterai dan juga kita tes untuk menyalakan LCD-nya. Oke, alhamdulillah LCD-nya masih bisa menyala dan kita sambil merakit infonya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk penutup belakang atau backdoornya dan kita kasih gelang karet yang tujuannya untuk merekatkan LCD ke frame sambil kita menunggu lem kering. Jika sudah lemnya kering, kita lepas untuk gelang karetnya dan kita cek untuk kondisi pemasangannya. Dan ini adalah kualitas saat kita sudah selesai proses penggantian LCD yang KW merek Crown, dan juga di bagian samping pojok atas terdapat ada hologram tulisan Diamonnya. Ini adalah kualitas LCD-nya. Kita coba untuk cek ulang untuk memaksimalkan pengerjaan dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita tes untuk sensor proximity panggilannya. Oke, alhamdulillah untuk sensor proximity panggilan bisa berfungsi dengan normal dan sudah sukses untuk penggantian yaitu LCD Realme 5i dan juga perbaikan tombol on off atau tombol powernya. Oke, dinantikan saja untuk di tutorial selanjutnya, yaitu di bagian penggantian atau bagaimana cara mengganti LCD Oppo F9 dengan hasil yang rapi dan sukses, tidak bakal tombok menggunakan LCD yang KW. Dan ini adalah hasilnya setelah selesai proses pemasangan atau penggantian LCD-nya. Selanjutnya dinantikan juga untuk di bagian penggantian atau cara mengganti LCD di Oppo A53 dengan LCD yang KW dengan hasil yang rapi, bersih, dan maksimal dan juga presisi. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.